Jika toko atau minimarket kita sudah berjalan cukup lama dan menggunakan aplikasi sistem komputasi yang lain selain iPOS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Jumpa lagi dengan saya Bobby Doang di channel Bobby Doang. Oke ya, kali ini kita bahas kembali tentang iPOS. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau program iPOS itu sebelum digunakan ada komponen penting yang perlu kita siapkan, yaitu data master data. Jadi kalau kita lihat di menu master data ini ada 3 hal yang sangat penting, yaitu daftar item, yaitu barang-barang toko kita seperti ini ya. Kemudian daftar supplier, yaitu pemasok barang-barang itu. Daftar supplier ini digunakan saat kita melakukan pembelian. Kemudian daftar pelanggan, yaitu pelanggan toko kita, digunakan saat melakukan penjualan ya. Jadi untuk penjualan kasir biasanya digunakan pelanggan umum ini ya. Tapi jika kita ingin menggunakan modul penjualan yang biasa, non kasir ya, kita memerlukan daftar dari pembeli. Jadi daftar pelanggan ini perlu kita siapkan untuk sistem member atau poin atau gimana ya, bonus-bonus bertingkat seperti itu. Nah, 3 master data ini perlu kita siapkan sebelum aplikasi ini bisa digunakan. Nah, pertanyaannya bagaimana jika toko kita misalnya sudah dalam kondisi berjalan cukup lama ya, dan menggunakan aplikasi lain selain iPOS, misalnya SID atau Zahir atau program seperti akuntansi yang lain ya, yang ada daftar-daftar item dan supplier serta pelanggannya sendiri-sendiri. Nah, jika toko kita sudah berjalan cukup lama, data itu kan sudah banyak. Jadi jika kita menginput secara manual akan kurang efisien ya, karena daftar itu mungkin sudah banyak sekali, stok-stoknya sudah banyak sekali. Kalau kita input manual, kita harus melakukan perhitungan stok lagi ya, mencatat lagi, memindahkan catatannya. Nah, di aplikasi iPOS ini ada fitur untuk mengimpor ya. Jadi di sini ada fitur untuk mengimpor data-data dari Excel. Jadi ada impor data item, data supplier, data pelanggan dari Excel. Nah, tugas kita adalah mengekspor. Biasanya setiap aplikasi itu ada fitur untuk mengekspor ke format CSV misalnya, atau format Excel ya, tabel. Nah, kita ekspor dulu dari aplikasi tersebut ke format CSV atau tabel. Kemudian data-data yang sudah kita ekspor itu kita edit. Kita edit agar sesuai dengan format yang diminta oleh iPOS ini. Misalnya di sini kita lihat ada contoh ya. Dari menu impor data ini ada contoh format yang diminta oleh iPOS. Kalau kita baca di sini adalah file Excel format versi 2003 ya. Kemudian ada kolom-kolom penting yang harus diisi sesuai dengan urutannya. Nah, tugas kita adalah merapikan kembali file yang sudah kita ekspor dari aplikasi lain itu, baik formatnya CSV atau tabel ya. Kita rapikan dan edit sesuai dengan format yang diminta oleh iPOS ini.
Nah, itu jika toko atau minimarket kita sudah berjalan cukup lama dan menggunakan aplikasi sistem komputasi yang lain selain iPOS. Kalau misalnya sebelumnya adalah iPOS versi lain, versi 4 ke 5, atau kita migrasi dari iPOS 4 ke 5, ya tentu lebih mudah lagi ya. Nah, itu kalau toko kita sudah berjalan cukup lama, jadi kurang efisien kalau kita menginput dari menu daftar item ini satu-satu ya, karena selain memakan waktu harus men-scan lagi barcode-nya, apalagi dalam posisi barang-barang kita tumpukannya sudah ada yang tinggi ya. Di gudang itu ada barang-barang besar yang tumpukannya tinggi, tentu kesulitan kita untuk men-scan barcode-nya. Kemudian barangnya banyak ya, untuk men-scan satu-satu lagi ya tentu kesulitan, kecuali toko kita mulai dari awal. Misalnya sebelumnya kita belum menggunakan sistem komputasi ya, masih catatan manual, catatan warung lah. Tentu memang kita mau tidak mau harus menginput satu-satu semua item dan memindahkan daftar-daftar supplier, daftar pelanggan dari catatan-catatan manual tadi ke aplikasi iPOS ini. Tapi jika sistem kita sudah berjalan, baik itu dengan aplikasi iPOS atau aplikasi yang lain, tentu akan lebih efisien ya, lebih efisien kalau kita melakukan impor data saja. Jadi tugas kita tidak terlalu rumit ya, cuman kita harus merapikan kembali data yang kita ekspor dari aplikasi sebelumnya ke format yang diminta oleh iPOS ini. Jadi di menu pengaturan impor dan ekspor, dari menu impor ini ada contoh-contohnya, sudah ada contoh data-data yang format bakunya ya. Jadi seperti ini, kalau ini impor data supplier, misalnya kolom A adalah kode, B nama, C alamat, D kota. Nah, tugas kita merapikan saja, bisa copy paste, bisa menggeser kolom-kolomnya seperti itu ya. Atau jika impornya berupa item, misalnya di sini format yang dimintanya seperti ini ya, jenis, satuan, merek, satuan dasar. Tentu saja dengan mengedit data seperti ini pekerjaannya tidak terlalu rumit lah ya, dibanding kita scan barcode satu-satu. Karena kalau kita ekspor biasanya kan sudah ada barcode-nya, sudah ada stoknya ya, sudah ada nama, tinggal posisi-posisinya saja kita rubah, rapikan sesuai format yang diminta oleh iPOS ini. Jadi begitu ya sobat ya. Kalau ada pertanyaan, Bang, gimana Bang? Lebih efisien input manual satu-satu atau kita impor dari aplikasi? Ya tentu saja tergantung situasinya ya. Kalau memang tokonya berjalan cukup lama, data masternya sudah banyak, ya mending kita impor. Tapi kalau sebelumnya tokonya hanya coba-coba aplikasi lain ya, kemudian mau ke iPOS, ya bisa input manual kalau memang datanya belum terlalu banyak dan rumit ya. Jadi data master ini sifatnya data pasif ya. Jadi yang bisa diekspor impor itu hanya data masternya saja, bukan data transaksinya. Jadi kalau sudah ada transaksi, ya itu nggak bisa diekspor impor ke iPOS. Oke sobat, itu saja informasinya, sharing-sharingnya ya. Ini sambil ngopi-ngopi ya. Jadi kebetulan buka aplikasi iPOS, kita ngobrol tentang iPOS. Jadi master data inilah pekerjaan PR-nya yang paling rumit, itu ya daftar item ya. Jadi misal kita baru memulai usaha dari awal minimarket,
Sebelumnya pembukuan manual, catatan langsung di kertas ya, nggak pernah pakai aplikasi komputasi. Jadi terpaksa kita harus menginput satu-satu daftar item ini. Jadi misal ada 100 item di toko itu, ya mau nggak mau kita input satu-satu ya, sambil santai lah ya, lagi sepi nggak ada pembeli, scan. Atau kita siapkan komputer khusus di ini ya, back office untuk menginput data. Jadi ada petugasnya untuk mendata item-item di gudang atau di toko kita. Oke ya sobat ya, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Support kita terus ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.